Mau kemana ibu-ibu? Mau piknik, diajak piknik sama Bu Saripah, sama mau diajak beli bakso. Kalau udah sikat gigi kan harus sakinah mawaddah warahmah. Salah ketinggalan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu walau karihal kafirun. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah Tetap sehat Bapak Ibu? sehat. Walafiat sehatnya. Gimana kebahagiaannya kapan-kapan lagi? Senang Bapak Ibu, senang. Nah, betah di Madinah, betah. Dan kita niat untuk mencari yaitu pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, di depan kita ini masih ada, di sebelah kanan kita ada Masjid Jabah, ada menaranya satu. Ini Masjid Jabah, salah satu masjid yang bersejarah di Kota Madinah. Dan di sebelah kiri Bapak Ibu ada tuh sebelah kiri ya, pinggir bangunan itu ada Masjid Abdallah. Ini di sebelah kiri kita barusan kelewatan Masjid Imam Bukhari. Masjid Imam Bukhari perawi hadis yang menetapkan ilmunya Imam Bukhari lagi
ini Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, Masjid Sayyidina Utsman yang diberi juluk oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman itu adalah khalifah yang ketiga yang mendapatkan yaitu anugerah dalam Nurain karena menikahi dua putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Kusum. Dan juga Utsman bin Affan yang sangat soleh, yang sangat mengambilkan anak yatim dan juga mensatukan Al-Quran. Dan di sana sebelah kanan ada masjid, Bapak Ibu, ada Masjid Bilal bin Rabah juga. Tapi kita sebelah kanan belum lihat, sekarang insya Allah mungkin akan muter. Nah ini Masjid Bilal bin Rabah, ya. Sisi kita sudah muter, ada sebelah kiri. Ini Masjid Bilal bin Rabah, Bapak Ibu, muadzinnya Rasulullah, budak yang selalu disiksa ketika pertama iman kepada Rasulullah di Mekah oleh Abu Jahal. Dibayarlah dan dibeli oleh Abu Bakar dengan uang Abu Bakar dengan mahal. Bapak Ibu, maka setelah itu dihibahkan atau diwakafkan untuk lillah, ibadah dan khidmat kepada Rasulullah, yaitu membantu ibadahnya Rasulullah untuk menyebarkan Islam kepada sahabatnya, terutama yaitu Bilal itu muadzinnya Rasulullah yang sangat terkenal. Orangnya dari Nigeria, kulitnya katanya hitam, ya. Itu adalah Masjid Bilal. Jadi aktivitas Bilal itu rumahnya di sebelah sini jauh, Bapak Ibu, di sana itu ada kurang lebih 700 meter dari sini ke Masjid Bilal. Jadi Bilal kadang-kadang membangunkan Rasulullah ketika mau tahajud atau mengingatkan untuk sudah waktu azannya sholat subuh, Bapak Ibu, karena Rasulullah itu sering tahajud di rumah. Mobil kita ini posisinya sekarang mutar ke dalam yang akan dekat haram lagi ya. Ini Bapak Ibu nih Masjid Gomamah di sebelah kita. Insya Allah besok kita akan ke sini. Masjid Gedung yang dulunya ketika Rasulullah matahari berulang-ulang dan bersolat istisqa selama 10 tahun di sini. Ini ada Masjid Gomamah dari belakang. Ya. Hadapnya ini ke sini, memang kiblatnya ke kita ya. Tapi kalau dari Masjidil Haram itu dari belakang. Ini kita Masjidil Haram Madinah Munawwarah sebelah kiri. Sini ada Masjid Abu Bakar, Masjid juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau Masjid Utsman bin Affan ini di sebelah dalaman Bapak Ibu. Kelihatannya. Ada Masjid Utsman bukan sana, ada Masjid Umar Abu Bakar Umar bin Khattab ya di dalam sebelah bangunan. Jadi kita nggak kelihatan di antara masjidnya Sayyidina Utsman dengan Masjid Gomamah. Ini nih Masjid Sayyidina Utsman, kita bisa melihat lagi Utsman bin Affan. Lihat Bapak Ibu, kunjungnya banyak persegi seperti ini. Ini bekas rumahnya dulu Sayyidina Utsman. Jadi sahabat itu ternyata nggak satu dekat rumah Rasulullah, jauh dari sini itu 600 meter, dari Bilal 700 meter, dari Masjid Gomamah 500 meter ya, panjangnya ke rumah Rasulullah atau ke tempat aktivitas Rasulullah selalu khutbah Jumat dan Rasulullah selalu imam. Lihat tetap lagi sebelah kiri kita ya Bapak Ibu, nikmati. Inilah Masya Allah masjid yang bersejarah sahabat Rasulullah, Masjid Bilal bin Rabah, tukang adzan. Ini kata Rasulullah, Bilal kamu punya amalan apa katanya ya, sehingga kamu ada di surga dengan sholat sandalnya kamu yang saya sering kedengaran ketika kamu sudah mau sampai ke pintu saya mau bangunkan saya. Kata Bilal, saya ya Rasulullah ketika sholat wudhu saya langsung melaksanakan sholat sunat wudhu. Maka Bapak Ibu ada di antaranya sholat sunat wudhu, yaitu sholat sunat ketika dilaksanakan setelah setiap kita berwudhu. Mau wudhu untuk ngaji Quran, mau wudhu untuk sholat, atau wudhu tahdis yaitu batal, yaitu tajdidul wudhu, setiap kita batal wudhu lagi sholat lagi. Maka bisa seperti ulama mengatakan bisa dilaksanakan sholat wudhu itu ketika mau sholat tahiyatul masjid, mau pertama masuk masjid, niat dua, yaitu satu sholat wudhu, dua sholat tahiyatul masjid dengan takbiratul ihram yang satu. Sholat ya bisa digabung, itu pahalanya bisa dua. Karena kalau memang sholat wudhu dulu ketika masuk, kalau kita belum sholat wudhu, sholat tahiyatul masjidnya maka gugur, karena sholat masjid itu tidak boleh dilakukan setelah duduk, harus sebelum duduk. Makanya kalau mau minum air jam-jam ketika sudah masuk jangan duduk, karena belum sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid baru kita jam-jam.
melanjutkan perjalanan ini kita membaca doa safar terlebih dulu. Kita mohon kepada Allah biasa perlindungan dan juga yaitu memohon kepada Allah agar Allah melindungi, memudahkan sehingga memberikan keselamatan dan kesuksesan yang sangat luar biasa, yang selamat sampai pulang lagi kita kepada amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa mursaha. Inna Rabbi la ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lamun mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka bi safarina hadza birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma awin alaina safarana hadza wa bi'anna wa buddha. Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wasyai safari wa ka'abatil manduri wa su'il munqalabi bil mahli wal ahli wal walad. Bismillahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika bi kalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syaitan wa ayyadurun. Amin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, kita yang akan kita lakukan dalam jalan ini adalah sholat sunat di Masjid Quba. Sholat sunat di dalam Masjid Quba itu sama pahalanya dengan pahala umroh, baik tanpa kita ikut, tanpa kita tuang, tanpa sa'i, tanpa tahallul, tanpa menjaga larangannya. Itu rukun wajib dan sunatnya. Tapi kita dapat pahala Bapak Ibu tanpa datang ke Baitullah lagi. Ya, kita bisa dapat pahala umroh masih di Madinah Bapak Ibu. Insya Allah kalau mau 2 kali, besok berangkat dengan taksi sendiri, besok lusa berangkat lagi dengan taksi sendiri. Karena Rasulullah datang ke Masjid Quba itu pada hari Sabtu, bahkan hari Senin, bahkan hari Kamis Bapak Ibu ya. Karena hadis hadarnya karena Rasulullah SAW ya di dalam Masjid Quba masih ada orang tiban kulla Sabtu. Untuk ternyata bukti datang ke Masjid Quba itu datang ya dalam keadaan jalan kaki dari sini 7 km Bapak Ibu. Kalau dari depannya Rasulullah itu 6,5 ya. Masih jalan kaki lurus tuh dari Masjid Bilal ke sini, dari rumahnya Rasulullah ke sini masih jalan kaki Rasulullah. Kalau kita pakai kendaraan itu kontak sampai Batu Himan ya, bulan Sabtu setiap hari Sabtu. Tambahannya kadang Senin juga, tambahannya juga dengan Kamis. Pahalanya umroh ini yang di masjid yang didirikan pertama datang Rasulullah dari hijrahnya dari Buhatur ke masjid tempat beliau di Wadi Salamah. Di Wadi Salamah ini Rasulullah sangat mencintai orang yang membangun. Belum membaca sahabat Ansor surah Al-Fatihah di sini karena riwayatnya di sini dari Mekah ya. Maka di sini selama sisa alat dapat awal buat seperti ini dijalui budaya terbaru oleh ini masjidnya Bapak Ibu, Masjid Quba ya. Jadi masjid yang didirikan atas dasar
kita datang dari Indonesia ke Madinah dan kita sholat juga di sini. Karena di dalamnya ada orang-orang yang suka mencintai bersih dari junub dan dari najis dan dari hadas wudu, dan di dalamnya ternyata satu sholat ya Bapak Ibu. Wah ya Bapak Ibu, sholat itu masih dulu, sholat duha lagi, hanya boleh berapa? Itu berarti 3 sholat doa setelah itu Bapak Ibu ya. Maka 2 rakaat saja ya, pas sholat kata hadis di situ 2 rakaat saja. Maka karena bukti lahu bagi orang tersebut ajri umrah, pahala seperti umrah yang sempurna. Maka Rasulullah sering datang ke sini melihat ini. Ini bisa nampung Bapak Ibu kalau lihat ini, katanya pertama 3.000, setelah di luar ada 1.000 jadi 4.000. Sekarang datang sudah 7.000 per jam yang ketika pagi-pagi dan sore yang ramai juga ketika umroh di Mekah ya. Hanya 1 kali dari pertama dagang umroh wajib, kedua sunnah dari ziarah, dan ketiga juga umroh untuk keluarga itu yang sudah meninggal. Sama seperti di sini juga sholat pertama untuk sendiri, kedua sholat tahiyatul masjid dulu ya, karena kita dari luar menghormati masjid itu pahalanya sama, yaitu pahala umroh 2 rakaat tadi. Lanjut yaitu biasa kita sholat duha dan juga ya, sholat tobat juga bisa. Di mana kita? Kita bersama Amizatur. Amizatur. Ya. Bapak Ibu kalau mau sholat Jumat di sini datang ke sini ya. Sholat Jumat, masjid Jumat yang ada di kota Madinah Al Munawwarah. Berarti masjid itu
tante nyagap-nyagap. Itu berarti harganya cuma 45 real atau 50 Bapak Ibu ya, karena 3,5 100. Bisa satu orang beli itu cukup untuk apa namanya sajian pertama. Siapa kita? Di mana kita? Kami Jatur. Kami Jatur. Di bawah ada bakso. Bakso Pak. Nyantai dulu, bakso dulu. Habis makan bakso kita nyari-nyari baju. Gimana rasanya teh? Mantap. Ada hasem. Ada Hasem. aman. Waduh. Sering-sering kesini ya. Insyaallah Bu doain. Doain. Semoga ada rezekinya. Amin. Didoakan. Perjuangan Rasulullah. Makanya sejak itu saya di kuliah itu pokoknya harus bersikapnya nggak boleh over di situ. Takut. Nggak usah jangan